Halo, Chris Chess di sini. Dan hari ini setelah 3 video yang bertema horor, saya ingin membahas sebuah tontonan yang lebih ringan. Jadi saya menonton ulang sebuah series lama berjudul Midnight Dinner dari tahun 2013. Sebuah drama tentang sebuah kedai makan Jepang yang hanya buka mulai dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi dan dikelola oleh seorang pria yang disebut oleh pelanggan-pelanggannya Masta. Ada satu aturan di kedai tersebut. Masta hanya mempunyai satu menu. Akan tetapi, jika ia memiliki bahan yang cukup dan sesuai, ia akan membuatkan pelanggannya makanan apapun. Di setiap episodenya, Midnight Dinner akan menceritakan cerita tentang salah satu pelanggannya dan makanan kesukaannya. Jadi, setiap episode akan seperti film pendek yang berdiri sendiri-sendiri. Tapi secara spesifik, ada beberapa episode yang sangat saya sukai, yaitu episode 1, episode 11, dan episode 12. Ketiga episode ini bercerita tentang Ryu, seorang Yakuza senior, dan Gen, seorang Yakuza yang menjadi anak buahnya Ryu. Di episode pertama, kita diperkenalkan bahwa Ryu adalah seorang Yakuza yang mempunyai kegemaran untuk memesan wiener, atau sosis goreng kecil yang disajikan dengan dipotong menyerupai gurita. Di episode pertama ini, ada satu adegan sederhana yang saya sukai. Jadi di adegan ini, Masta sedang menyiapkan ikan goreng untuk salah satu pelanggannya. Ketika Ryu dan Gen datang ke kedai tersebut, Gen mengusir sang pelanggan tersebut dan mulai mengusik Masta dengan memesan makanan-makanan yang aneh. Merasa terusik, Masta mengambil sebuah pisau dan menyembunyikannya di belakang punggungnya. ウインナーあるかい？赤いウインナーだ。 Jika kalian menyadari, tujuan Masta mengambil pisau di sini adalah untuk persiapan melindungi dirinya. Karena satu-satunya pelanggan yang memesan ikan goreng tersebut sudah diusir. Meskipun begitu, kita bisa merasakan bahwa ada sedikit keraguan di dirinya. Karena Masta adalah orang yang penyabar dan berhati lembut. Menyadari hal itu, Ryu langsung menyatakan maksud tujuannya di sini, yaitu untuk memesan wiener atau sosis goreng. Menurut saya, yang menarik dari scene ini adalah scene ini merupakan contoh penggunaan dari medium shot yang paling sederhana tapi diaplikasikan dengan baik. Medium shot sendiri adalah pengambilan adegan dari kepala sampai setengah badan dan terkadang juga sampai ke pinggul. Medium shot adalah typical shot dalam film yang paling sering digunakan karena tipe pengambilan gambar ini memberikan fokus di tingkat sedang. Dan ketika tingkat drama atau intensitas di suatu scene sudah meningkat, medium shot bisa langsung bertransisi ke close up, seperti contoh scene antara Ryu dan Masta barusan. Medium shot menjadi teknik pengambilan gambar yang paling sering muncul juga di Midnight Dinner. Akan tetapi, satu hal yang paling saya suka di film Midnight Dinner adalah bagaimana ia menggunakan medium shot untuk secara implisit memberitahu penonton apa yang harus mereka rasakan dalam suatu adegan. Untuk melihat contoh pengaplikasiannya, kita akan melihat ke episode 11. Episode ini lebih berfokus ke cerita Gen, anak buah Ryu yang membalaskan dendam Ryu yang diserang di episode 1 oleh geng Yakuza lain dan dalam pelariannya. Selain itu, di episode ini diceritakan juga seorang anak kecil yang mendatangi kedai milik Masta untuk mencari ayahnya. Sosok pria yang selalu mengirimi anak tersebut kartu ucapan yang memakai alamat kedai milik Masta. Ketika Gen menetapkan diri untuk menyerahkan dirinya ke polisi, ia mengunjungi kedai Masta untuk makan semangkuk ramen sebelum menyerahkan dirinya ke polisi. Dan perhatikan scene berikut. ないんですか、ヤクザなのに。悪いかや。ちょっと切っただけでしょ。だったら傷害罪でうまくいけば執行猶予つきますよ。 絶対だろ。 Di scene ini, terjadi percakapan singkat antara Gen dan seorang pelanggan yang mengejeknya. Tapi perhatikan dua karakter yang ada di kanan dan di tengah layar. Kedua karakter ini menunjukkan tensi yang dibangun di adegan ini. Dan ketika ketegangan sudah meningkat, pelanggan yang di tengah segera mengangkat botol dan gelas kaca yang bisa membahayakan dirinya jika terjadi perkelahian. Dengan menggunakan medium shot dan mengambil sudut pandang yang menunjukkan wajah semua karakter, Midnight Dinner menunjukkan sisi yang realistis dari sebuah scene, aksi dan reaksi di waktu yang bersamaan. Selain itu,
Jika ada 3 orang dalam suatu scene, medium shot juga bisa digunakan untuk mengarahkan fokus penonton. Di scene berikutnya, penggunaan teknik medium shot kembali dilakukan. Ketika Gen menghampiri anak yang sedang mencari sosok ayahnya di episode tersebut, perhatikan wajah karakter pengembara yang berada di kiri layar ini. Kenta なのか。どうも。はじめまして。食べたいのありますか？ Ramen. Pada adegan ini, kita diungkapkan fakta penting kalau Gen adalah ayah dari anak tersebut. Adegan penting ini mengambil 3/4 porsi layar, dan hanya menyisakan 1/4 porsi layar untuk karakter pengembara tersebut. Akan tetapi, selama dialog, kita mendapati karakter pengembara itu terus melirik ke interaksi Gen dan sang anak. Jikalau penonton berusaha untuk mengabaikan pandangannya menjauh dari drama dari Gen dan sang anak ke karakter pengembara tersebut, secara tidak langsung dengan menunjukkan tatapan dari sang karakter pengembala yang melirik ke Gen dan anaknya, sutradara dari Midnight Dinner mengembalikan fokus kita penonton kembali ke adegan yang penting tersebut. Jadi di episode 1 dan 11, kita sudah mendapat pelajaran tentang penggunaan medium shot, mulai dari yang paling sederhana, menggunakannya untuk membangun tensi, dan juga yang paling tersirat untuk memberi penonton arahan tentang apa yang seharusnya mereka rasakan dan juga untuk mengembalikan fokus. Lalu, apa yang tersisa dari episode 12? Menurut saya, episode 12 adalah yang paling menunjukkan mengenai penggunaan simbolisme melalui makanan di series ini. Midnight Dinner tentu saja adalah sebuah drama yang berfokus tentang makanan, di mana makanan di suatu episode biasanya menjadi simbolisme dari karakter utama yang menjadi fokus di cerita pada episode tersebut. Untuk contoh yang paling sederhana mengenai konsep ini, saya mau menyamping sejenak ke episode 6. Episode ini bercerita tentang petinju yang bernama Ka-chan, yang mendatangi kedai Masta untuk makan katsudon setiap kali ia menang pertandingan. Katsudon di Jepang sering diasosiasikan dengan makanan yang dimakan oleh orang-orang yang menjadi pemenang dalam suatu pertandingan. Di episode ini juga, Ka-chan jatuh cinta ke pelanggan lain yang bernama Akemi dan mempunyai anak bernama Mayu. Ka-chan berjanji bahwa jika ia memenangkan sebuah pertandingan yang penting, ia akan melamar Akemi. Akan tetapi, ia kalah di pertandingan tersebut. Tapi karena Ka-chan sudah diterima oleh Akemi dan anaknya Mayu, di akhir cerita, Masta menghidangkan mereka oyakodon, hidangan nasi, ayam, dan telur, yang di Jepang merepresentasikan kebersamaan orang tua dan anak serta keluarga, mencerminkan keluarga baru yang terbentuk antara Ka-chan, Akemi, dan Mayu. Lalu kita kembali ke Ryu dan juga cerita winner gorengnya. Satu hal yang unik mengenai hidangan winner yang dipesan Ryu di episode 1 dan 11, penonton tidak dijelaskan apa cerita di balik seorang bos Yakuza yang gemar memakan winner, yang biasanya diasosiasikan dengan hidangan anak-anak di Jepang. Sampai di episode 12, Ryu bertemu dengan seorang kawan lama, seorang polisi bernama Noguchi, yang kita sudah sempat lihat sekilas di episode 11. Noguchi adalah teman lama Ryu. Mereka pernah satu tim di tim baseball SMA. Meski Noguchi adalah seorang polisi, ia tetap menaruh rasa hormat pada Ryu. Dan di adegan pertemuannya tersebut, Noguchi memberitahu kalau Kumi, tim manajer ketika mereka SMA, sedang sakit dan sudah tidak memiliki waktu hidup yang lama lagi. Tapi saya mau menunjukkan bagaimana scene itu ditunjukkan ke penonton. 海が見える。前に行ってやってほしいんだ。 Seperti biasa, medium shot kembali dipakai di sini. Noguchi, seorang polisi yang memakai baju serba putih, di depan layar menutupi Ryu yang merupakan Yakuza, berpakaian serba hitam. Menunjukkan bahwa meski keduanya memiliki profesi yang berlawanan, pada dasarnya mereka berdua adalah orang yang baik
Warna putih dari Noguchi menutupi warna hitam Ryu. Simbolisme yang sederhana, tapi efektif untuk menambah kedalaman cerita. Lalu kita kembali ke ceritanya. Meskipun awalnya menolak, Ryu akhirnya mau mendatangi Kumi di saat-saat terakhirnya. Dan disinilah kita mendapati cerita sebenarnya di balik Winner goreng itu. Ryu yang selalu makan Winner merupakan penggambaran dirinya yang masih merasa bersalah pada masa lalu. Ketika SMA, Ryu merupakan pemain baseball terbaik di sekolahnya dan berpacaran dengan Kumi. Kumi selalu membuat sosis goreng Winner berbentuk gurita untuk makanan tim baseball Ryu dan Noguchi. Akan tetapi, suatu hari, Kumi diserang oleh beberapa berandalan. Ryu harus terlibat perkelahian untuk menyelamatkannya. Akan tetapi karena terlibat perkelahian, Ryu membuat timnya terdiskualifikasi dan ia sendiri harus drop out, dan ia memutuskan hubungan dengan Kumi. Meskipun harus menjalani hidup baru sebagai Yakuza, Ryu tetap mengingat masa lalu tersebut, dan sosis goreng Winner itu menjadi satu-satunya jembatan ke memori masa lalunya. あの日私がりゅうちゃんデートに誘わんやったらどうなっとったんやろ。 Salah kok Yuna. Winner berbentuk gurita tersebut juga adalah pengingat untuk dirinya bahwa ia telah merusak kesempatan timnya untuk menjadi pemain baseball yang sukses, membuat batasan pada dirinya untuk tetap menjalankan apa yang ia bisa lakukan sekarang, menjadi Yakuza. Akan tetapi di akhir episode, Kumi meminta Ryu untuk mengantarnya ke kedai Masta untuk mencoba Winner yang ia gemar tersebut untuk terakhir kalinya. Setelah itu, kita bertransisi ke akhir film, di mana Kumi mendatangi kedai Masta. Adegan ini menurut saya merupakan ending paling bagus dan mengharukan dari seluruh episode Midnight Dinner, yang menurut saya akan lebih baik jika kalian tonton sendiri. Sayangnya, Midnight Dinner hanya akan ada di Netflix sampai dengan 31 Mei 2023. Jadi sekitar 2 minggu dari tayangnya video ini, jika kalian masih sempat menonton, atau jika suatu saat nanti drama ini akan tayang di media lain, cobalah kalian untuk menonton ketiga episode ini. Sedikit peringatan, beberapa episode lain dari series ini terkadang memang agak dark. Akan tetapi menurut saya itulah yang membuat Midnight Dinner menarik. Hidup tidak selalu mudah, realita terkadang gelap. Akan tetapi bukan berarti tidak ada hal yang kita bisa nikmati. Saya Chris Chess, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.